Di luar Qianlongzai 100 mil, tim yang terdiri dari beberapa ratus orang berlari kencang. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan terkejut menemukan bahwa siluet ini sebenarnya adalah ras manusia. Apalagi nafas masing-masing dan setiap orang tidak terlalu lemah. Jika ras manusia dari tim semacam ini dilihat oleh pembangkit tenaga listrik dari 10.000 benua etnis manapun, saya khawatir mereka akan kehilangan rasa kegembiraan. Ini hanyalah harta karun di ujung jari Anda. Di barisan depan tim ini, ada dua siluet berbeda. Salah satunya adalah bayangan indah yang bisa membuat jiwa orang berlama-lama, dan yang lainnya adalah boneka dengan kilau metalik. Di belakang 100 pembangkit tenaga manusia, silhouet berjubah hitam memandang ke arah itu dari waktu ke waktu. Di mata mereka, mereka memiliki rasa hormat yang buta. Kedua sosok ini adalah Qin Yichen dan Lei Yunyu. Ayo terus seperti ini, kita takut melarikan diri ke hutan yang putus asa. Dalam pawai seperti itu, Lei Yunyu menoleh ke belakang. Dai Mei dengan ringan mengerutkan kening, dan berkata, Komandan Agung itu masih tertinggal di belakang kita. Pada kecepatan ini, kita tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Qin Yichen pada di sampingnya sedikit mengangguk, tetapi dia bahkan tidak menoleh dan tidak banyak bicara. Halo, apakah menurutmu pria itu mengawasi kita pergi? Melihat sikap Qin Yichen, Lei Yunyu hanya bisa berbisik. Itu tidak akan membawanya jauh. Dia pasti menunggu kekuatan klan pengompa darah. Qin Yichen terkekeh, berkata dengan ringan. Aku pikir kamu tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Bukan masalah bagi kita berdua untuk keluar. Tapi ras manusia ini. Lei Yunyu melirik ke belakang dan mendesah pelan. Tenang, para prajurit akan memblokir air muncul bumi menutup. Qin Yichen terkekeh, tapi ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. Melihat reaksi seperti itu darinya, Lei Yunyu juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan akhirnya tidak lagi bertanya, dan terbang dengan tenang. Ketika samar-samar menebak identitas Qin Yichen, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi yang terakhir untuk menyerahkan ras manusia ini. Meskipun bahaya sudah dekat, mereka tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Meskipun mereka bergegas perlahan, mereka tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Segera, tepi hutan yang putus asa muncul di depan mata mereka. Pada saat ini, Gui Lei di garis depan berhenti tiba-tiba. Qin Yichen di bahu Gui Lei juga tersapu ke bawah, dan matanya tiba-tiba melihat ke arah langit yang jauh. Hampir pada saat yang sama, Lei Yunyu juga jatuh, berdiri di samping Qin Yichen, dan di wajahnya yang cantik, ada sedikit ekspresi serius. Melihat tindakan mereka, banyak mata pembangkit tenaga listrik ras manusia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah itu, di bawah tatapan garis pandang, dan segera, di langit yang jauh, ada titik hitam kecil dari masing-masing dan semua orang, satu demi satu yang kuat. Napas, langit dan bumi bergidik. Dewasa. Ketika saya melihat siluet itu, wajah banyak pembangkit tenaga manusia sangat berubah. Pada tanggal 3, kulitnya tenggelam, dan dia menyapu Qin Yichen dan bertanya. Bawa anggota klan dan pergi ke sana. Qin Yichen menunjuk ke arah hutan yang putus asa dan berkata. Ya. Mendengar ini, 3-1 juga membungkuk. Kecepatan penuh. Dengan 10-3 suara minum, ratusan pembangkit tenaga ras manusia yang telah berhenti karena syok semuanya memacu kecepatan hingga ekstrim dan bergegas menuju hutan yang putus asa. Siu. Setelah beberapa saat singkat, dengan suara angin yang bertiup kencang, jalan paksaan yang menakutkan diselimuti, dan lebih dari 10 siluet muncul di sekitar dua orang Qin Yichen. Siluet ini penuh dengan nafas, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa. Melihat siluet ini, bahkan kulit Lei Yunyu mau tidak mau berubah sedikit. The Big Giants dari Thunder Monster Alliance hanya memiliki lebih dari 20 penghargaan. Ini masih nomor 5 ras puncak, dan suku berdarah ini memiliki lebih dari 10 penghargaan. Dari titik ini, dimungkinkan untuk mengintip kekuatan klan berdarah. Setelah musim gugur, lebih dari 10 raksasa puncak mengepung 2 orang. Untuk ras manusia yang bergegas ke hutan yang putus asa, mereka tidak mengejar mereka. Lagi pula, tujuan mereka adalah 2 orang ini. Dan, menurut pendapat mereka, ransum itulah yang dimangsa Qin Yichen. Apakah kamu membuat masalah di sukuku? Setelah mengepung Qin Yichen 2 orang, tetua keempat dari klan berdarah keluar perlahan, dan suara dingin keluar dari mulutnya. Autentik, di hadapan pertanyaannya, Qin Yichen mengangkat tangannya sedikit dan menjawab sedikit. Junior, berani berpura-pura kepada kami saat kamu mati. Melihatnya begitu acuh tak acuh, Panglima Besar Pengawal Darah mau tidak mau berteriak. Para sesepuh di sekitarnya juga memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Jelas tidak menyangka bahwa pria ini masih bisa tetap tenang saat menghadapi barisan seperti itu. Kudengar pemimpin Bloodguard 2 mati di tanganmu. Penatua keempat sedikit mengangkat telapak tangannya, menyela kata-kata Panglima Besar, dan menatap Qin Yichen dengan penuh minat. Anjing tua tanpa kemampuan, jika kamu membunuhnya, kamu membunuhnya. Apa yang salah? Qin Yichen meliriknya, dengan ringan berkata. Sepertinya itu hanya melakukan hal yang sepele. Terserah kamu, bukankah itu kemampuan?
Apakah ini rasa hormat? Melihat kegilaannya, kulit Penatua keempat sedikit tenggelam tanpa sadar. Ketika pandangannya tertuju pada boneka di belakang Qin Yichen, dia tidak bisa menahan sedikit genangan air. Karena tetua keempat memperhatikan bahwa bahkan pada boneka ini, dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Dia pernah melakukan perjalanan melintasi 10.000 benua, dan dia tidak biasa. Namun, dia bisa menjadi raksasa puncak dan bisa memberinya perasaan itu. Ini yang pertama. Yah, dia benar-benar hancur oleh benda ini. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan nada suaranya terdengar bangga. Ayo buat kesepakatan dan berikan aku boneka ini. Aku bisa membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Mendengar ini, mata Penatua keempat memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Tetapi dia tidak mengambil gambar secara langsung. Tetapi bertanya dengan acuh tak acuh. Maaf, meskipun benda ini untukmu, kamu tidak bisa menggunakannya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dengan serius. Memang, bahkan Qin Yichen, jika dia tidak mendapatkan batu giok yang aneh, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Dan yang terakhir adalah metode kontrol setelah Lei Yunyu mendapatkan warisan. Rata-rata orang, tidak peduli seberapa tinggi Anda spirit power adalah, Anda tidak bisa mengendalikannya. Lalu kamu ingin mati perlahan dalam siksaan sukuku? Penatua keempat mencibir, wajahnya juga suram. Mati. Aku tidak punya niat itu.